Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi untuk video kali ini aku akan nge-review salah satu foundation terbaru dari Emina, yaitu Emina Bare With Me Mineral Matte Foundation. Nah, I know sebenarnya untuk foundation ini sebenarnya udah keluar dari beberapa minggu lalu, tapi mohon maaf banget aku telat nge-reviewnya. Dan jadi yang bisa aku bilang adalah akhirnya baru sempat sekarang aku nge-review foundation ini. Dan kalau misalnya kita lihat packagingnya ini, dia tuh mirip banget sama foundation dari Benefit yang Hello Happy Foundation ya. Kalau nggak salah juga udah pernah aku review sebelumnya di channel aku. Cuman aku bisa bilang adalah aku mungkin nggak bisa ngasih perbandingannya karena untuk foundation Hello Happy punya aku udah aku kasih ke adik aku, dan kemarin ketika aku tanya dia nggak tahu ada di mana. Nah, jadi untuk foundation ini sendiri dijual dengan harga 79.000 di official store-nya. Kalau nggak salah sih dia available di Shopee juga, kemudian di Sociola. Dan untuk shade-nya itu kalau nggak salah tadi aku cek itu dia ada 4 shade yang available. Dan untuk shade yang akan aku review kali ini adalah yang 02 Natural. Jadi ini aku bisa dibilang ya dia nomor 2 paling terang lah ya di antara spektrum yang available. Nah, jadi untuk kalian yang nggak familiar dengan review foundation aku, jadi review foundation aku itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction dan informasi produk, yaitu sekarang. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke first impression dan aplikasinya itu seperti apa. Jadi kita akan ngecek bersama-sama kurang lebih apa finishnya, blendability-nya seperti apa bersama-sama di depan kamera. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke final check-in. Jadi final check-in itu semacam wear test setelah beberapa jam pemakaian kurang lebih foundationnya itu seperti apa. Setelah final check-in baru kita bisa masuk ke actual review-nya yang akan aku bagi jadi pro kontra, dan kemudian akan aku akhiri dengan final thoughts aku. Jadi aku akan ngasih skor kurang lebih foundationnya ini berapa menurut aku. Nah, oke guys, jadi aku nggak akan berpanjang lebar lagi. Kalau misalkan penasaran sama review aku untuk Emina Bare With Me Mineral Matte Foundation, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, ya sekarang kita langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi aku akan nge-review Emina Bare With Me Mineral Matte Foundation SPF 25 dan PA++. Untuk shade yang akan aku review ini adalah yang 02 Natural. Untuk actual foundationnya itu seperti ini. Jadi dia kayak plastik botol gitu, dan kalau misalnya aku kocok kayak gini ya, dia kayak kedengaran banget kalau dia tuh kayak konsistensinya liquidy. Kita akan cek aja untuk konsistensinya bersama-sama, dan kurang lebih seperti ini. Oke guys, jadi aku akan ngaplikasiin ke setengah wajahku terlebih dahulu. Mungkin aku akan ngaplikasiin ke sisi kanan wajahku terlebih dahulu, berarti kiri dari layar. Nanti kita akan bandingin sebelum dan sesudah aplikasi itu seperti apa. Oke guys, ya sekarang kita akan langsung aja ke aplikasinya. Oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin Emina Bare With Me Mineral Matte Foundation ini ke setengah sisi wajahku. Dan aku kalau boleh jujur, aku sebenarnya kayak agak surprise gitu ya, karena aku pakai kan shade-nya itu yang nomor 2 ya. Jadi dia nomor 2 yang paling terang, dan aku bisa lihat kalau dia tuh warnanya masih satu ya, beberapa shade lebih terang dari kulit aku. Jadi aku bisa kayak untung aja aku nggak beli shade nomor 1. Nah, kalau misalnya sejauh aplikasinya, aku bisa bilang kalau untuk aplikasi dan blendability-nya dia itu gampang di blend. Maksudnya aku bisa bilang kalau dia tuh not the easiest, tapi menurut aku nggak ada kendala kayak misalnya streak atau misalnya susah di blend, itu menurut aku sih nggak ada. Nah, kemudian kalau misalnya dari finishnya, aku bisa lihat kalau aku nggak tahu sih, mungkin karena ini belum set juga, tapi aku bisa lihat kalau dia itu kayak masih ada dewy gitu ya. Aku coba cek ininya. Nah, kalau misalnya dari finishnya, kalau misalnya kita lihat dari packagingnya, dia sih di sini tulisannya kayak semi matte. Di sini sih nggak dibilang coveragenya, tapi aku bisa bilang kalau dia coveragenya itu at least untuk aku ya, dia tuh kayak medium coverage, karena di sini aku nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera, tapi aku lagi ada jerawat di sini dan dia masih kelihatan. Jadi kalau misalnya kalian memang punya problem kayak blemish, imperfection dan lain-lain, antara kalian nge-layer foundation ini atau misalnya kalian pakai concealer. Kalau misalnya dari wear-nya, aku bisa bilang kalau dia enteng banget, nggak kerasa dempul berat sama sekali, nggak ada nggak ada fragrance yang menyengat atau gimana. Jadi kalau misalnya kalian sensitif, aku ngerasa foundation ini masih workable. Oke guys, jadi aku akan ngaplikasiin sisa setengah wajahku, tapi mungkin untuk menghemat waktu aku akan ngaplikasiin ini off cam aja. Jadi nanti kita akan cek bersama-sama kurang lebih full face satu layernya itu seperti apa. Oke guys, jadi aku akan ngaplikasiin setengah sisa wajahku. Jangan kemana-mana, stay tune untuk video. Oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin Emina Bare With Me Mineral Matte Foundationnya ini all over muka aku, dan kurang lebih aku bisa bilang itu satu layer, dan finishnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, menurut kalian gimana?
Kalau menurut aku bisa bilang kalau so far, kalau untuk application pertama aku bisa bilang kayak dia itu wear-nya itu lebih ke arah natural gitu ya. Jadi aku bisa ngeliat coverage di kulit aku, kayak aku tadi udah bilang kayak dia medium coverage, tapi aku masih bisa ngeliat dia itu ke arah kayak natural skin. Karena aku rasa mungkin itu salah satu efek dari semi matte-nya, karena dia masih ada obviously gleam di muka. Karena kadang-kadang kalau misalnya muka kita itu terlalu matte atau terlalu flat, itu kelihatan banget dempulnya. Cuman kalau untuk finish yang kayak gini, kadang-kadang dia tuh kayak masih apa ya, kalau misalnya dari orang luar mungkin ngeliatnya kayak apakah kulit aslinya itu memang seperti itu. Dan aku bisa bilang itu cocok banget untuk keseharian yang benar-benar setiap hari, kayak misalnya sekolah, kuliah, kerja, aku rasa juga masih oke. Sejauh ini sih so far so good, cuman aku bisa dibilang kayak aku masih belum nemu wow factornya, kayak aku ngerasa dia kayak masih so and so. Nanti kita akan lihat aja wear seperti apa. Jadi aku akan nyelesain makeup aku dan go on my day. Jadi sekarang ini jam 3:53, jadi hampir jam 4 sore. Jadi nanti kita akan cek setelah beberapa jam pemakaian kurang lebih kondisi foundationnya ini seperti apa. Dan untuk the sake of the review, aku juga akan nginformasin kalau aku nggak pakai primer, dan aku juga nggak akan ngeset muka aku pakai bedak, dan juga nggak akan kuset pakai setting spray. Pengen ngecek kurang lebih full capacity dari foundation ini seperti apa. Oke guys, jadi untuk first impression dan aplikasinya ini segini dulu. Jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, saya sekarang ini jam 8:45. Jadi kalau nggak salah tadi itu aku pakai foundation ini jam 4 sore. Jadi ini bisa jadi juga kayak hampir 5 jam pemakaian ya. Dan kondisinya itu kurang lebih seperti ini. Nah kalau misalnya dari sejauh pemakaian aku bisa bilang kalau untuk finishnya di aku, dia nggak semi matte ya. Aku bisa ngeliat kayak ada glow di kulit aku. Aku nggak pakai highlighter sama sekali untuk makeup hari ini, dan dia bisa dilihat kayak dia ada gleam. Dan ketika tadi kalau nggak salah first application-nya aja tuh dia kayak emang ada ya. Jadi mungkin itu yang bisa aku note terkait finishnya. Nah kemudian yang aku juga notice adalah redness di muka aku itu dia udah balik lagi. Jadi at least untuk bagian sini tadi sih aku sempat pakai masker karena aku tadi lagi ngurus kucing aku agak sedikit alergi sama bulu kucing itu. Dan kemudian aku juga notice ada di bagian muka aku yang lumayan sering kepegang atau gimana, itu kayak udah mulai hilang, kayak redness aku udah muncul. Kemudian kayak blemish aku juga udah kelihatan. Pokoknya bagian yang agak-agak sering ke expose yang kayak daerah sini itu kayak udah mulai keangkat. Kalau misalnya terkait oil control, aku sih kayak nggak ngelihat ada excessive oil kayak oil atau gimana, tapi itu juga mungkin karena aktivitasku itu full indoor. Kalau misalnya dari sejauh penglihatan aku bisa bilang untuk 5 jam ini dia udah apa ya, kayak udah luntur cukup banyak. Jadi aku kayaknya ya kalau misalnya untuk 8 jam pemakaian aku ngerasa kayak foundation ini nggak akan tahan. Jadi yang aku bisa bilang mungkin foundation ini kayaknya sih nggak long wear. Tapi sejauh itu sih kayak dia enteng banget, aku bisa bilang rasanya kayak nggak pakai apa-apa. Mungkin yang jadi problem banget buat aku adalah kayak blemish aku udah kelihatan banget ya. Nah, oke guys, jadi untuk final check-in yang di sini dulu. Untuk lengkap reviewnya akan aku bahas langsung setelah ini. Jadi kalau misalnya penasaran sama pro, kontra, dan final thoughts aku untuk foundation ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk review. Nah, oke guys, ya sekarang kita akan langsung masuk aja ke pro-nya. Jadi pro pertama yang aku bisa kasih untuk foundation ini adalah produk ini tuh travel friendly. Jadi kalau misalnya kalian pengen traveling atau misalnya kalian mau bawa kemana-mana untuk daily use, kalian nggak perlu khawatir produk ini tuh kayak tumpah, bleber, pecah, dan lain-lainnya. Dan terutama untuk orang yang ceroboh kayak aku, packaging kayak gini tuh sangat membantu. Dan menurut aku sih dengan packagingnya dia yang kayak mirip kayak squeeze tube gitu, jadi kalian nggak perlu khawatir pasti kayak over contamination untuk produknya. Dan kemudian untuk pro selanjutnya yang bisa aku kasih adalah aku bisa bilang dari sisi harganya. Jadi aku bisa bilang untuk harganya itu nggak nyampe 100.000 ya, dan aku bisa bilang kalau produk ini tuh affordable, karena standar affordable aku itu 150.000, dan produk ini aku bisa bilang dia di bawah standar affordable aku. Dan aku ngerasa untuk performanya aku ngerasa dia cukup oke, apalagi dia kayak ngasih kayak healthy glowy skin. Aku bisa bilang untuk semi matte-nya itu at least di kulit aku dia non, tapi lebih ke kayak dewy tapi yang healthy gitu. Jadi aku ngerasa untuk harganya dan finish yang dia kasih, aku ngerasa dia cukup oke. Dan aku ngerasa produk ini tuh kayak cukup luas ya untuk marketnya. Jadi nggak cuman kayak misalnya yang udah cukup dewasa kayak anak kuliahan atau misalnya udah kerja, tapi aku ngerasa kayak anak sekolah, mungkin I can say SMP aja kayaknya sih udah bisa pakai. Dan aku rasa itu cocoknya sama marketingnya Emina, karena dia kan kalau misalnya kita lihat dari marketingnya kayaknya emang targetnya itu anak muda. Dan aku bisa bilang untuk produk ini tuh pas. Nah kemudian untuk pro yang bisa aku kasih adalah aku suka sama finish yang dia hasilin. Jadi untuk finishnya itu kalau misalnya kita lihat bersama-sama di sini, dia itu kayak ngasih healthy glowy skin. Dan aku bisa bilang untuk finish naturalnya itu cantik di kulit.
Nah, kemudian untuk pro selanjutnya adalah aku bisa bilang dari sisi blendability-nya itu dia nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian masih pemula makeup sekalipun dan belum kebiasa nge-blend foundation, aku ngerasa kayaknya sih nggak akan kesulitan ya untuk nge-blend ini, karena ketika tadi kalau misalkan tadi cek aplikasi aku sama sekali nggak ada masalah. Jadi aku ngerasa kalau misalnya kalian pemula makeup yang masih pemula banget, ini salah satu foundation yang bisa kalian pakai untuk latihan nge-blend foundation yang tipe liquid. Oke guys, jadi untuk pro-nya ini segini dulu. Jadi kita akan langsung masuk aja ke kontranya. Oke guys, jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke kontra untuk Emina Bare With Me foundation ini. Dan untuk kontranya aku rasa mungkin obvious ya. Untuk kontranya yang bisa aku mention pertama adalah dari sisi shade range-nya. Seingat aku ya dia cuma ada 4, dan kalau misalnya aku lihat dari warna yang available, dia tuh kayak light to medium. Untuk shade yang nomor 4 kayaknya sih kalau aku lihat dia agak dark ya, maksudnya dia cukup dark tapi aku ngerasa dia still not dark enough gitu, karena obviously kita tahu ya, karena di Indonesia itu shade range-nya itu sangat luas ya, karena obviously dari Sabang sampai Merauke itu tipe kulitnya beda-beda, ada yang putihnya kuning, ada yang putihnya pink, kemudian ada yang medium juga, kemudian medium ada yang neutral, kemudian untuk darknya juga luas. Jadi aku rasa untuk 4 aja nggak cukup, dan aku ngerasa agak cukup sayang juga ya sama produk ini, karena kalau misalnya aku ngeliat dari marketnya, formulanya, harganya, aku ngerasa banyak banget yang mungkin tertarik dengan foundation ini, dan sayang sekali kalau misalnya foundation ini tuh nggak bisa dinikmatin sama banyak orang. Jadi mungkin untuk kedepannya sih aku ngarep semoga aja Emina bisa ngeperluas shade range-nya. Nah, kemudian untuk kontras selanjutnya adalah aku bisa bilang sebenarnya aku nggak protes-protes amat sih sama kontra yang akan aku mention sekarang, cuman karena di boxnya mengatakan demikian, yang aku bisa bilang adalah untuk terkait klaimnya yang semi matte, aku mungkin bisa dibilang aku nggak setuju, karena sejauh pemakaian aku dia kayak ngasih efek kayak glowing gitu ya, kayak aku nggak bisa ngeliat matte-nya, kayak meskipun dia glowingnya itu bukan glowing yang kayak super dewy atau gimana, tapi tetap di mata aku ini adalah kayak glowy foundation. Tapi apa misalnya aku nggak suka sama finishnya, itu juga enggak, tapi aku cuma bisa bilang untuk klaimnya mungkin kurang tepat, at least di pemakaian aku. Nah, kemudian untuk kontras selanjutnya yang bisa aku bilang adalah aku sejauh pemakaian aku ya, aku bisa bilang kalau untuk foundation ini dia itu nggak tahan lama. Untuk pemakaian aku padahal terhitung nggak lama ya, di bawah 8 jam I can say, karena 8 jam itu aku bisa bilang 8 jam itu kayak standar kita pakai foundation lah ya, kayak misalnya sekolah, kerja, 8 jam itu kayak standarnya. Cuman di bawah 8 jam aku udah bisa ngeliat produknya hilang segala macam, dan aku agak menyayangkan aja sih. Tapi aku juga sebenarnya ngerti juga, karena foundation ini tuh dia kayak tipis, dan efek yang dia kasih itu pun glowy dengan coveragenya juga medium. Cuman kalau misalnya kita ngelihat kayak target penggunaannya itu kayak anak sekolah atau misalnya anak kuliah, aku nggak tahu sih, itu sebenarnya tergantung habit. Cuman aku nggak bisa apa ya, kalau dari pengalaman aku dulu sekolah aku ya, aku nggak bisa aja ngelihat aku sebagai pelajar itu nge-touch up di sekolah gitu, kayak bukan masuk dari rutin aja gitu. Kalau misalnya orang kantoran, aku rasa pasti ada lah, masih bisa lah ya nyempetin untuk nge-touch up. Tapi untuk anak sekolah aku ngerasa enggak. Mungkin lebih ke itu aja sih concern aku. Tapi kalau misalnya aku lihat di klaimnya sih, dia nggak ada klaim apa-apa ya terkait wear-nya gitu. Jadi mungkin aku juga nggak bisa nge-snipe terlalu banyak terkait apa dia long lasting atau enggak. Dan untuk kontranya aku bisa bilang cuma itu aja kontra yang bisa aku kasih, dan aku kalau bisa dibilang sebenarnya aku cukup amazed kayak karena nggak ada lagi kontra yang bisa aku mention, karena biasanya tuh kan aku selalu ada aja ya kayak oh ini kayak masih kurang di sini, masih bisa di-improve. Tapi sejauh ini ngelihat pro-nya yang cukup baik dan kontranya yang cukup sedikit, aku bisa bilang it's a good indicator untuk produk ini. Cuman untuk actual final thoughts aku berapa skornya akan langsung aku bahas aja setelah ini. Jadi kalau misalkan penasaran sama final score yang aku kasih untuk foundation ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk review. Nah oke guys, jadi final thoughts aku untuk foundation Emina Bare With Me Mineral Matte Foundation ini, kalau misalnya final score yang bisa aku bisa kasih dia itu sekitar 33 sampai 3,8. Aku bisa bilang kayak aku cukup impress sama produk ini, cuman aku ngerasa kayak produk ini tuh masih bisa lebih baik gitu. Terutama kalau dari aku adalah dari sisi ketahanannya. Aku ngerasa dengan finishnya yang aku rasa cukup oke, kemudian blendability lalalanya itu cukup baik. Akan lebih baik lagi kalau misalnya dia bisa lebih long last, karena aku adalah salah satu tipe yang nggak suka banget touch up. Overall kalau misalnya dari aplikasinya, aku bisa banget ngeliat ini diaplikasiin untuk anak sekolah
kuliah, kerja, no problem. Finishnya cantik banget, dan apalagi dengan kondisi WFH sekarang, kalian pakai makeup kapanpun not problem gitu. Jadi kalau misalnya kalian sekolah dulu takut ketahuan guru, nah aku bukan yang nge-encourage yang buruk, cuman maksudnya kayak why not gitu. Apalagi kan kita cuma bisa ngeliat sekarang tuh kayak cuman face to face di internet, might as well look good kalau aku. Dan untuk Emina sih sejauh ini sebenarnya nggak pernah ngecewain aku yang parah banget sih gitu. Jadi apakah produk ini jelek banget, aku juga bisa bilang enggak, cuman aku rasa aku nggak mau ulang sih kontra yang tadi aku udah bahas. Cuman kalau misalnya shade range-nya dia bisa lebih banyak, aku ngerasa dia akan jauh lebih baik. Oke guys, jadi review aku untuk Emina Bare With Me Mineral Matte Foundation-nya ini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalkan berminat, kalian bisa follow aku di Instagram di @aisafitri93. Mostly masih konten pribadi aku, tapi aku sering nyelipin konten makeup one or two. Jadi kalau misalkan tertarik, kalian bisa langsung follow aku aja di situ. Dan kalau misalkan ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk ngejawab dan juga mengerjakan any request secepat mungkin dan semampu aku. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat. Stay safe and I'll see you in my next video. Bye bye!